Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, sampai jumpa lagi. Sorry guys, lagi di Bali, kecapean saya ya. Jadi kali ini guys, asli saya ngelihatnya sampai ngakak guys. Si Rocky Gerung guys ya, kalau gua panggil sih si pengamat yang asal mangap ya. Kemarin diskusi masalah IKN guys, dibacem sama rektor Uniba guys ya. Jadi saya nggak bahas sedikit ya, ini cuman untuk ini aja ya guys. Terima kasih buat Rektor Uniba ya, sudah mewakili kami untuk menjelaskan ya tentang IKN. Udah lama guys, ada beberapa video saya, kalian bisa lihat di video-video saya ya. Sudah lama saya sebetulnya ingin sekak si Rocky ini ya. Sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi gini guys, intinya satu, pertama, kalau kalian benci sama seseorang ya, kalian tetap harus menggunakan logika ya. Kalau kalian mengkritik kayak si Rocky Gerung misalkan, dia kritik Jokowi, itu dia pertama harus mengedepankan tetap logika ya. Yang kedua, dia harus mempunyai data-data yang akurat guys, tidak bisa asal mangap aja ya, asal mangap, asal comot data, nggak tahu datanya sumbernya dari mana, nggak jelas. Yang ketiga gini guys, kalau saya lihat si Rocky ini, dia sebetulnya saya nggak setuju satu ya, nggak sama Rektor Uniba karena dia paling cerdas. Kalau saya sih enggak ya, karena saya lihat dia itu kalau ngomong itu asal mangap guys. Ya nggak ada datanya gitu kalau ngomong tuh. Yang saya lihat kalau dia diskusi itu, saya lihat dia sebelum diskusi itu, wah di rumah kayaknya sih ya, feeling saya dia baca buku sesuatu yang baru, kemudian dia di diskusi itu dia referensinya buku itu gitu ya. Padahal dia sebelum diskusi itu kayaknya dia udah cari-cari referensi gitu guys. Jadi ya, terus yang keempat guys, susahnya kalau pengamat itu nggak pernah menduduki suatu jabatan tertentu, terus apalagi dia nggak pernah bergelut di dunia real ya, misalnya menjadi direktur di suatu perusahaan atau apa, dia cara berpikirnya itu dangkal ya, terus dia pemahamannya itu menjadi kurang luas. Meskipun dia mungkin secara literasi dia bacaannya banyak gitu ya, tapi kalau dia nggak pernah menduduki jabatan sesuatu atau menduduki jabatan sesuatu misalkan di dunia real gitu ya, ya ininya pemahamannya kurang luas guys ya. Salah satunya yang kayak si Rocky Gerung, terus yang semaknya hampir sama itu Faisal Basri contohnya kan. Saya dulu masih inget tuh yang video-video Faisal Basri yang ini guys, yang yang bilang nikel kita dijual ke Cina sekian, sedangkan di bursa di Cina sekian. Itu kan viral tuh guys. Tapi menurut saya itu suatu pemikiran ya, nggak tahu ya, profesor kok bisa sedangkal itu gitu. Contoh analog sederhana aja guys. Ini orang-orang goblok lah ya, orang-orang petani itu. Contohnya begini guys, salah satu contoh ya. Kalian misalkan punya tanah, misalnya di Jawa kan bilangnya tanah bero ya, tanah yang nggak bisa ditanami lah gitu kan, nggak bisa dimanfaatin gitu kan. Tiba-tiba ada pengusaha datang, terus dia bilang ke kalian gini, daripada tanah kalian nggak diapa-apain, mending saya ngolah ya, jadi nanti saya tanamin mangga gitu kan, nanti bibitnya dari saya, yang melihara pengairan saya, ngobatin saya, tapi nanti kalau mangganya sudah berbuah, saya beli nih mangganya 5.000 per kilogram. Kan kalian kalau punya tanah kayak gitu, daripada tanah nggak dipakai kan, wah lumayan nih, ya kan?
ada orang mau investor ya kan, nanam misalnya nanam mangga, lalu dia yang jaga, yang ngairin, kalau rugi nggak berbuah ya dia yang rugi, kita nggak rugi apa-apa. Tapi syaratnya kalau berbuah nanti mangganya dibeli 5.000 gitu guys. Kemudian ada orang datang, wah itu kamu murah jual 5.000, sedangkan di supermarket mangga per kilo 40.000. Ini kan analog yang sangat dangkal guys. Ya, betul nggak guys? Ya, sama dengan gini, investor Cina ngolah nikel, dia kan investasinya itu puluhan triliun guys, nggak sedikit uang investasi, bangun pabrik, bangun smelter, ya kan? Tapi nanti gini, kalau sudah jadi, karena saya investasinya besar, bangun semester, bangun pabrik, nanti per tonnya saya beli sekian dolar ya gitu. Kemudian kalian bandingin dengan di bursa efek sana gitu kan, nikel harganya sekian, kan itu perbandingan yang sangat konyol gitu kan. Jadi seperti itu guys. Banyak kadang pengamat tuh yang konyol banget, tapi anehnya karena dia bisa ngolah kata gitu kan, terus dia menggebu-gebu ya, masyarakat akhirnya kan terpancing juga guys. Contoh sederhana seperti itu. Rocky Gerung itu juga semak-semak seperti itu guys. Jadi dia hanya pinter ngolah data, ngolah kata, bukan data ya, pinter ngolah kata. Tapi sekali dia berhadapan nih sama rektor Uniba yang setiap hari di IKN, yang dia informasinya lengkap gitu kan, ini mati kutu. Ya tinggal mewek aja gitu kan, nangis aja, guling-guling gitu kan. Nah, yang kedua begini guys, IKN ini kan proyek strategis nasional, bener kata rektor Uniba, ini kan multi-use ya, jadi nggak bisa dinilai 1, 2 tahun, 3 tahun dinilai wah ini nanti gagal sih kan, nggak bisa, kan bertahap. Nanti pemerintah, pegawai negeri dulu tuh sana, pemerintahan, pegawainya, dan nanti kan lama-lama fasilitas dibenahin. Nah, untuk misalkan untuk investor asing, saya kurang setuju yang Pak Bahlil katakan, mungkin bukan nggak ada, tapi lagi proses guys. Jadi gini loh, kalau kalian pernah di perusahaan gitu ya, duduk di jabatan tertentu, analis gitu kan, atau misalnya di bank atau risk manager dan lain sebagainya gitu kan, investor itu kan punya analisa guys, punya pertama mungkin mengenai resiko, bagaimana ini resikonya, kemudian revenue-nya gimana, nanti NPV-nya berapa, break even point-nya berapa tahun, kita nggak harus dianalisa guys. Mereka kan nanamin uang bukan 100-200 ribu, triliunan gitu loh, iya kan, bangun fasilitas, bangun gedung segala. Nah, itu kan perlu pemahaman dulu. Makanya pemerintah itu benar sekarang ya, tahapannya pemerintahan dulu nih, sambil semua diberesin gitu kan, pertanahannya, status tanah dan lain sebagainya gitu kan, nanti infrastrukturnya dibangun dulu lah. Nanti setelah tahap pertama selesai, tahap kedua mungkin investor diajak nih ya, mereka risiko bisnisnya pemerintah bisa meyakinkan nih bahwa aman kok kalian nanti invest di IKN itu gitu kan. Terus nanti kan orang kan mulai ke sana. Jadi epicentrum bisnis nanti di sana guys, kalau pemerintah udah di sana segala macem ya kan. Epicentrum bisnisnya nanti mungkin sekarang kan hampir 80% perputaran uang itu kan di Jakarta guys. Jadi nanti perlahan-lahan akan pindah ke sana gitu kan. Nah pada saat itu investor mulai menganalisis dan lain sebagainya, dia akan berhitung guys. Nah disitulah pemerintah akan meyakinkan nih gitu kan, pertama mengenai resiko bisnis ya, kalian aman kok di sini, investor sudah aman. Kemudian mengenai mungkin revenue seperti apa, investor ngitung kan NPV, nanti break even point-nya berapa tahun kalau di sana dan lain sebagainya. Nah itu tahapan-tahapan situ yang harus dibenahin guys, yang harus diinformasikan juga. Jadi ini loh guys, saya itu kadang ngelihat pengamat yang kayak si Rocky ini ya, saya kadang ketawa sendiri gitu loh. Cuman saya nggak ada kesempatan aja buat video sama dia. Terus kemudian masalah kemarin semaknya dia itu Faisal Basri mengenai
nilai ekspor nikel sekian triliun, hampir 20 kali lipat, dia nggak percaya. Kalau sama gampang guys, kalau berani saya ajak taruhan satu mobil Alphard guys. Jadi kita lihat ya data di BI kan, semua data ada guys. Iya kan, tinggal nyomot aja dari data di BI kan. Tinggal kita cari, minta datanya yang untuk misalkan ekspor impor nikel itu, ekspor nikel terutama ya. Berapa nilainya itu gampang banget guys, tinggal minta datanya kelihatan di sana. Devisa, lalu gas devisa kan di sana guys. Jadi begini guys intinya ya, susah ya ngomong sama pengamat yang asal mangapnya itu susah guys. Dikasih pengertian juga bedagel, kalau orang Jawa bilangnya bedagel guys ya. Jadi ya terima kasih lah Rektor Uniba sudah mewakili saya dan teman-teman semua yang ini ya sama si Rocky. Tapi kelihatan guys dia nggak bisa ngomong karena dia nggak punya data guys, ya kan? Sampai kayak mau mewek gitu kan. Ya mungkin ini sekilas saja guys ya. Kalian bisa lihat nanti, saya kasih linknya ya, video yang dia diskusi dengan Rektor Uniba ini guys. Ya, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita lah guys ya, menambah cara berpikir kita ya. Harus kalau ada informasi itu jangan hanya ditelan dulu gitu kan. Kalian pahami, kalian cari data-data pembanding ya. Syukur-syukur kalau data itu sumbernya itu bisa dipercaya kayak gitu kan guys ya. Ya, mungkin ini aja guys. Ya saya buat video ini karena ya seneng aja gitu. Ya, lihat si Rocky pengen mewek. Gitu guys ya. Saya lihat sampai ketawa guling-guling nih guys. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat guys ya. See you, nanti saya bahas lebih mendalam hal-hal tertentu guys. Ya, tentunya dengan literasi sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu guys ya. Sorry saya baru pulang kerja, ini saya lagi di Bali guys. Ya saya akhiri, saya mohon maaf kalau ada salah kata guys. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.